nih AFK bilangnya, ini disuruh mama beli kecap. Ya, Ya. bisa. Oke, tapi oke ini dah untuk game kedua dari BTW Moonlight maupun dari Charlie's Angel tentunya. Dari kedua tim sudah melihat pergerakan ya, jadi dari mereka tuh udah siap-siap di lane-nya masing-masing, tapi dari seorang oke, si Fenix bakal dibantuin dulu sih sama si Veresnya dulu sampai dia dapetin satu objektif dianya sendiri. Oke, ini gue penasaran sih sebenarnya eksekusi seperti apa yang bakal dimainin sama seorang Drusilla. Drusilla, Drusilla, yang menggunakan Kali, karena jujur selama gue ngekes gue udah lama banget gak ngeliat Kali sih nongol, mungkin terakhir kali di tahun kemarin karena itu juga gamenya ini ya. Memang kurang kan, Best belum of ada Seven, ya, terus juga belum ada hero-hero yang baru-baru lagi gitu, jadi pilihannya sedikit. Dan Kahlil juga memang sebenarnya bagus-bagus aja menurutku, tapi memang karena ultimate yang dia diem nggak bisa diarahkan kayak seorang salah bantal. kayak salah bantal kaku gitu ya. Jadi Iya. Kepalanya nggak bisa nengok, kalau nengok pegel-pegel nanti tambah parah gitu kan. Tapi waduh, kalau kita lihat ya, waduh. dari seorang Alexa nih masih cukup berbahaya ya dengan permainan agresif. Sebenarnya gue bisa bilang Alexa melakukan satu zoning juga biar dari seorang Kay-nya aman untuk ngejunggle gitu kan. Karena biasanya setiap tim yang menggunakan Mina akan mengganggu setiap pengambilan buff karena punya dash side juga, jadi ditarik-tarikin biar ke delay gitu kan. Yes, udah narik jauh kan junglernya tuh biasanya kan narik ke deket minion yang dekatnya lagi tuh. Cuma dia ditarik lagi makin jauh. Jauh makin susah tuh digapai tuh. Yes, ya. betul. Tapi Natsu di sini juga memfokuskan dirinya dan juga Tetalina ke arah Abyssal ya. Kalau gue bilang sih kayak Abyssal dulu karena memang diisinya sama Archer meskipun memang ini tuh bukan lane Abyssal sebenarnya. Tapi kita lihat juga di sini dari tim BTW Moonlight sudah mengamankan satu dan lainnya dengan dibantu dengan tidaknya Natsunya mencoba untuk memukul mundur seorang Sage dan juga seorang Alexa. Tapi seorang Kei juga berhasil untuk mendapatkan Abyssal Dragon mereka yang pertama. Jadi sama-sama mendapatkan objektif, tapi mungkin dari BTW Moonlight kalau gue lihat Natsunya udah agak sedikit lumayan agresif kalau gue lihat ya. Apalagi di jungle-nya udah kelihatan nih, udah narik-narikin buff-nya tuh, udah pulang lagi ke arah base dia ya. Terus kayak gitu tuh, Natsu tuh emang kerjaannya itu terus gangguin orang lo emang lo ya. Tapi ternyata langsung coba dibalaskan oleh kawan-kawan dari Charlie's Angels. Belum dapet loh. Langsung coba didapatkan kali ini sedikit terlambat dari seorang Natsu dan harus kehilangan satu buff dari seorang Lupus. Sayang sekali, Lupus somehow entah kemana. Karena memang dari seorang Stellanya dipaksa pula, Charlie's Angel melihat kesempatan untuk bisa mendapatkan satu buff yang memang terlepas gitu kan. Dan kali ini Sin gak bakal cuma dikasih full buffnya, berarti jauh lebih bisa nge-spam skill juga, nggak perlu takut kehabisan mana. Tapi Tetalina kali ini bakal coba datang terlebih dahulu, bakal coba untuk melakukan satu kontes terhadap Spirit Sentinel yang ada. Tapi kalau kita perhatikan masih ada Splitter yang konek karena 2 orang sekaligus, tapi Dark Dominant bakal coba dibuka masih karena 2 orang dan udah ada Moonfall juga yang masih belum berasa ternyata ya. Iya, Susila juga dikeluarkan hanya untuk memfokuskan clear minionnya. Tapi kalau gue lihat juga memang 3 orang masih belum cukup karena masih early game, masih belum menit. Ini juga masih belum menit kelima. Tapi udah ada pergerakan juga dari Lupus, udah ada pergerakan yang memang cukup dari seorang Lupus. Harus berhati-hati juga dari arah tim Charlie's Angel. Karena kalau gue lihat kayaknya Kak masih fokus untuk belum ada rotasi yang kelihatan yang dari seorang kiranya ya. Jadi harus berhati-hati dari BTW Moonlight juga. Yes. Tentunya. Nih bakal jadi pertarungan yang cukup alot dari keduanya, bahkan menurut gue cenderung pasif ya. Karena mau nggak mau, mereka harus main pasif. Charlie's Angel punya objektif untuk gedein seorang Sin. Begitupun kalau kita lihat daerah belakang, udah ada satu Ethereal Pulse kali ini yang bakal coba dibuka sama seorang Drusilla yang nampaknya masih belum connect ke arah siapapun, masih belum bisa. Itu nggak bisa sih, kalau pakai Kali di atas agak sedikit sulit ya, karena ruang tembaknya tuh sempit banget. Kalau udah mundur ke dalam tower tier 1, BTW Moonlight udah pasti bakal bisa dijangkau juga sama Ethereal Pulse yang dimiliki sama seorang Drusilla ya. Yes, memang. Tapi dari arah bawah juga kita sudah melihat adanya seorang Yilding yang dimana sudah sekarat banget harus pulang dengan ya bergelut dengan Mami Veres tentunya. Dia harus pulang ya nak, meskipun aku suka kamu tapi saya lebih sayang Mami Veres. Ya. Biasa lah. Tapi dari arah BTW Moonlight juga udah bersiap-siap nih dari arah Abyssal-nya, mungkin mau mencoba fokusin mereka tuh tujuannya ke arah seorang Chepening dulu. Chepeningnya itu jangan sampai jadi pokoknya. Ya, ini Chepeningnya harus 3. Aduh, bercanda. Oke, tapi kita langsung masuk lagi yang dimana udah ada 3 orang bersiap-siap menuju ke arah seorang Sain maupun seorang Chepening. Tapi dari seorang Natsunya mungkin
bakal melihat adanya pergerakan atau seenggaknya open map dulu biar kelihatan nih pada kemana dari Charles Angel ini biar bisa waspada tentunya. Oke, santai dulu. Temponya bakal coba dilambatin lagi oleh Charles Angel. Charles Angel juga udah sadar sebenarnya objektif yang dilakukan oleh BTW Moonlight adalah masuk ke dalam Infinite Layer. Karena memang ya kalau kalian pakai Phoenix tapi objektifnya kurang itu malah dipertanyakan. Udah ada posisi lihat serta splitter yang coba digunakan tapi nampaknya tidak terlalu berdampak. Tetap jatuh ke tangan BTW Moonlight. Sedangkan Little Dragon untuk yang kedua akan jatuh ke Charles Angel terlebih dahulu. Dan pastinya ini membuat kalian masih seimbang. Tapi timpaknya jatuh ke tangan seorang Alexa. Bukan ke dalam satu tower kali ini. Sayang sekali. Objektif yang berbeda. Mulai dikit bakal coba dibuka. Udah ada Drusilla kali yang membuka Eternal Pulse-nya yang sekali lagi masih bisa dikutuk sama seorang Stella terlebih dahulu. Mulai dikitnya nyala lagi. Connect karena dua orang. Tapi nampaknya masih tetap bisa bertahan. Berhasil selamat dari seorang Stella Plus mendapatkan satu. Tapi untuk tower tier pertama berhasil dihancurkan oleh kawan-kawan Charles Angel. Dan nampaknya berlanjut serangan selanjutnya. Natsu datang, bakal coba ditarik. Deadside bakal coba dibuka. Tapi nampaknya Giant Hammer juga masih coba melakukan zoning terlebih dahulu. Dan sekali lagi tim Frognya bukan ke arah tower. Dan ini membuat Metalina harus datang ke atas. Moonfall bakal coba digunakan. Connect karena dua orang sekaligus. Natsunya juga flower splitter karena dua orang. Tapi Kiara datang dengan penggunaan satu tactical fire berhasil menumbangkan seorang Alexa kali ini. Yes, yang dimana tadi kita lihat juga buying time yang diarahkan oleh Stella tuh memang cukup lama sekali ya. Itu udah ngeden lama banget. Tapi dari arah atas juga memang udah pergerakannya dari Charles Angel maupun BTW Moonlight sama-sama agresif tapi masih bisa untuk mundur-mundur. Jadi nggak terlalu agresif banget. Tapi seenggaknya dari mereka tuh dapetin beberapa orang. Tapi dari arah bawah juga kita sudah melihat adanya Yoding yang dimana dia harusnya dia dapetin Curse of the Two sih. Baru dia bisa untuk fokus ke arah seorang Varusnya. Karena kita tahu juga Varus masih punya lifesteal yang dia miliki. Tadi sini juga dari arah atas Natsu dan juga Tetalina di sini masih mencoba untuk memfokuskan tujuannya ke arah seorang Japanese maupun ke arah tower yang sudah ada. Lupus juga mencoba untuk fokus ke arah seorang Stein tapi ternyata masih bisa untuk mundur. Creep pun masih belum masuk, udah ada Drusilla juga menggunakan ultimate tapi masih bisa untuk memukul mundur. Tapi ternyata satu orang dari mereka harus tumbang, seorang Alexa nggak bisa lagi menahan damage yang begitu besar dari BTW Moonlight. Di sini juga masih kehilangan dua orang, mungkin bakal bisa, tapi dari arah lain Yoding di situ harus mundur dulu. Dari arah atas sudah mendapatkan satu tower dan juga satu orang, dua orang langsung hilang dari arah Charles Angel. Seorang Drusilla dan juga seorang Japanese-nya harus menghilang tentunya. Yes, ini dia keunggulan dari dua Archer. Lo bisa main galak dari mid game, gak perlu nunggu ke arah late game karena damage-nya pun sama-sama besar. Tapi Chei dari tadi masih belum ada momentum untuk bermain agresif. Berkali-kali selalu terlambat dalam pertarungan yang membuat Charles Angel kali ini nampaknya harus kehilangan cukup banyak objektif. Tengah pertama di arah atas plus satu player sekali lagi bakal hilang. Tapi gak masalah karena memang dari serang Chei juga masih berfokus terhadap Dragon kali ini. Yang gue lihat-lihat seharusnya ini masih cukup aman dan tidak ada kontes juga ya. Sedangkan kalau kita perhatikan Natsu masih coba untuk menunggu terlebih dahulu ke arah seorang Drusilla kali ini. Dan sudah ada inisiasi dengan penggunaan satu Eternal Pulse yang masih belum bisa berdampak apapun. Eternal Pulse sih dari tadi benar-benar sulit banget untuk dikendalikan. Dan ini yang membuat dari seorang Kali agak sedikit kurang worth it sebenarnya. Dalam pertarungan 5 lawan 5 sekalipun ya. Oh ya dia miring, sedangkan 4 lawan 1 di arah atas. Tanpa diduga-duga datang juga. Langsung dibuka Infinite Layer-nya kali ini berfokus terhadap satu tower tier 2 yang lagi dan lagi Yoding gak bisa untuk bertahan. Drusilla di situ sudah maju terlalu depan banget tapi masih ada Alexa. Tapi di sisi lain juga Alexa bakal menahan damage yang cukup banyak dari arah bawah. Juga tadi kita sudah melihat adanya pergantian dari Charles Angel juga harus berhati-hati karena udah ada Mina dan juga seorang Kiara di situ yang udah bersiap-siap dan ngamanin satu towernya. Dari Charles Angel di sini udah terlihat ya udah kepukul mundur banget ya, udah kepukul banget karena pressure yang diberikan oleh BTW Moonlight itu cukup besar banget, apalagi di arah midnya. Towernya sudah hilang satu, berarti visionnya makin luas lagi untuk BTW Moonlight.
Nah, hati-hati, Alexa bakal coba Wow, dikasih reset terlebih dahulu, tapi Tetalina Oh. terlalu dalam sendirian sama ada di sana posisinya, langsung coba ditabrak sama seorang Chei. Hammer bakal coba dilakukan satu warning terlebih dahulu, Sin coba mencari free tapi di arah belakang, Yodi terlalu dalam menerima damage. Chei kali ini berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus, tapi dirinya pun harus menghilang. Drusilla kali ini langsung coba mengeluarkan satu Emerald Pulse yang lagi dan lagi masih belum berdampak, dan nampaknya Venom bakal coba dibuka, tertarik 2 orang. Dikasih lihat juga, tapi belum dikejar karena 2 orang, tapi Sin sekali ini mendapatkan free dan tidak. Jadi 2 orang dari BTW Moonlight harus mundur dan reset serta berhasil selamat kali ini. Tadi bisa dikejar sama seorang Chevenix-nya, tapi memang karena jaraknya cukup jauh jadi dia nggak bisa didapetin. Padahal itu cuma tinggal 1 kali full shot down dari seorang Natsu bisa untuk ditumbangkan. Tapi yes, ini masih ada keberuntungan di BTW Moonlight untuk Natsunya. Tapi dari arah Charles Angel juga di sini agak sedikit kesulitan karena pressure yang diberikan oleh BTW Moonlight sudah kerasa banget. Apalagi seorang Chevenix-nya nggak bisa ngapa-ngapain atau seenggaknya nggak bisa untuk berbuat lebih banyak lagi. Tapi dari arah bottom left juga kita sudah melihat ada Yodik yang dimana sudah sekian dipukul lagi oleh Stella dan juga Lupus. Karena dari BTW Moonlight ini udah dapetin beberapa objektif yang mereka memang bertujuan untuk itu. Tapi dari sisi lain juga Tetalina mungkin bakal menjadi incaran, tapi ternyata masih bisa selamat. Terus Sila di situ kehilangan damage yang kehilangan HP yang cukup banyak karena dia nerima damage dari agro tower yang cukup banyak. Itu 3 kali shot tuh udah banyak banget tuh. Ya ampun, sakit kali ya. Dan ini juga dari arah BTW Moonlight mungkin bakal bersiap tentunya. Yes, udah ada internal, sorry maksud gua udah ada splitter juga yang bakal coba dibuka. Dan seorang Alexa yang pastinya coba dilakukan satu zoning aja, tapi masih tetap ada yang berfokus juga untuk mendapatkan beberapa objektif di arah bawah. Itu dia, bakal coba dilawan, bakal coba dikontesin, tapi clearing wave juga bakal coba dilakukan karena memang dari BTW Moonlight masih fokus terhadap objektif Infinite Slayer kali ini. Sedangkan sekali lagi Holy Dragon akan jatuh ke tangan Charles Angels. Ini Charles Angels emang dari tadi nyari dulu karena mereka bisa Holy Dragon gitu kan, jadi paling enak dimanfaatkan untuk berantem. Sedangkan untuk BTW Moonlight mau nggak mau mereka harus bermain objektif karena yang didapatkan adalah Slayer terus menerus. Bahkan kali ini Tower Tier 2 seharusnya bakal coba diincar. Udah ada Pincer juga yang bakal coba connect ke arah seorang Sin, tapi terlalu jauh dari seorang Lupus. Ada berdapatan kali ini tanpa harus silakan siapa pun dapat connect ke arah 2 orang, tapi tidak terlalu berdampak karena Stella pun harus tumbang di tangan Drusilla kali ini dengan penggunaan 1 Ethereal Pulse-nya akhirnya berdampak cukup baik juga terhadap kawan-kawan dari Charles Angels karena berhasil menembakkan seorang Stella yang tadi tidak bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Infinity Slayer bakal coba dibuka tapi bakal di-clear dengan begitu cepat juga oleh kawan-kawan dari Charles Angel. Apalagi di sisi atas ternyata Yodi jadi dikejar sama 2 archer. Gak bisa ngelawan walaupun memang cukup low. Natsu terlalu jauh untuk melakukan 1 dorongan kali ini yang seharusnya BTW Moonlight dengan keunggulan hampir 4.000. Ini bisa aja bermain dengan sangat-sangat agresif ya. Yes, benar sekali. Apalagi Phoenix ini udah full juga itemnya. Apalagi dia punya Eternity yang dimana dia kalau misalnya mati masih bisa untuk selamat. Seenggaknya ada seorang Chevenix cuman dia punya 3 item. Cuman Talon sama Klisanti dan ya satunya hanya untuk untuk masih kurang sih itu. Ya pentingnya masih belum masih belum kelihatan sakit banget. Apalagi di sini kan Natsu. Ada Natsu sama Stella yang memang ngejaga banget untuk Kiara dan juga Tetalinanya. Meskipun dari tadi Tetalina agak sedikit kayak selalu sendiri. Jadi seorang Drusilla ini selalu menemukan celah yang dimana, tapi di sisi lain juga kita sudah melihat tadi satu orang Drusilla harus tumbang karena ada seorang Phoenix yang dimana damage-nya cukup besar sekali. Meskipun di situ udah ada seorang Alexa yang berjaga-jaga, tapi di sini kita sudah melihat dari BTW Moonlight ya pressure yang diberikan sudah terlihat full shot juga apa namanya? Yes. Ultimate-nya dari seorang Chevenix ya cuma untuk clear doang, tapi tetap aja towernya tetap diamankan oleh BTW Moonlight. Tapi dari arah abisannya kita sudah lihat ya, udah ada pergerakan nih. Betul, kalau kita lihat juga udah bakal dikejar terus. Objektif bakal coba diambil, tapi Twitter bakal coba dibuka karena 2 orang Bonfall. Kali ini bakal menyusul, tapi dapat perintah dari arah belakang dari seorang Kiara. Bakal coba diburu, Natsu menjadi harapan terakhir, tapi nampaknya harus hilang 3 orang. Kerasin juga berapa perintah kali ini dan berhasil merupakan 3 orang sekaligus. Namun kill didapatkan, tapi kalau kita perhatikan udah ada 1 tower lagi menghilang. Lupus menjadi target selanjutnya, tapi nggak masalah. Walaupun 4 orang hilang, tapi 2 tower dari tier 3 atau Aggron berhasil mereka dapatkan. Mungkin Charles Angel bakal bisa untuk dapetin 2 tower, tapi seharusnya Aggron nggak bakal bisa karena habis tower tier 2
dari arah creepnya bakal melambat. Jadi ini akan memberikan space waktu yang cukup banyak untuk BTW Moonlight agar bisa menyelamatkan high ground mereka. Sini juga Drusilla langsung coba ngegas dengan begitu cepat. Tapi Big Wave juga udah mulai datang kali ini. Akan coba melakukan satu pengambilan tower tier 2. Dan sudah tidak akan bisa lebih jauh lagi. Memang dengan adanya update yang menurut gue cukup unik, ini nggak bakal ada comeback yang terlalu signifikan juga terjadi. Dan sudah ada fenomena bakal coba dibuka. Silet dan juga satu Ethereal Pulse bakal coba dibuka dari seorang Drusilla kali ini. Combo yang cukup menyeramkan ya dari keduanya. Tapi masih bisa digocek juga sama seorang Stella. Jadi nggak perlu terlalu khawatir. Sedangkan di sisi atas Yonix bakal coba dicari sama seorang Naxu. Terbaca, harus coba cabut terlebih dahulu. Dan masih berhasil selamat kali ini. Masih berhasil sehat walafiat. Tenang dulu, temponya bakal coba dipelanin lagi. Tapi enggak, Dark Cloud Flyer langsung coba digas oleh seorang Lupus. Ini Lupus bisa gue bilang perhitungan objektifnya bagus banget dari tadi. Bahkan beberapa kali pick off yang dilakukan sama seorang Lupus ngebuat BTW Moonlight ini dapat momentum yang banyak banget gitu kan untuk mendapatkan objektif-objektif yang terlihat gitu kan. Yes, apalagi seorang Lupus di sini tuh lebih berfokus ke arah seorang Capeni maupun Drusillanya nih. Dan sedangkan teman-teman yang lain tuh cuma buying time aja untuk dia bisa masuk atau seenggaknya bisa untuk mundur kembali. Jadi udah ada support yang diberikan untuk seorang Lupus biar dia bisa kembali lagi. Tapi di sini juga udah terlihat udah ada satu wave lagi yang bakal masuk ke arah tower mereka, dan ini udah tinggal penentuan sepertinya. Tapi masih ada ultimate yang dikeluarkan oleh seorang Rizal untuk memfokuskan ke arah layarnya tentunya. Tapi masih ada pergerakan juga dari arah misalnya udah terlihat seorang Natsu. Seorang Lupus juga mencoba untuk fokus ke arah seorang Sai, tapi ternyata masih cukup banyak damage yang dikeluarkan. Pujilan juga dikeluarkan untuk memukul mulut, tapi nggak kena siapa-siapa dari seorang kiranya Phantomnya udah dikeluarkan, tapi hanya untuk persiapan dari seorang Yoding masih bisa untuk kembali lagi. Dan dari tim Charles Angel masih bisa untuk nge-defense sepertinya sebelum BTW mendengar super secara dalam. Drusilla juga disitu menjadi kesempatan untuk mundur, masih bisa untuk mundur. Satu orang harus hilang, Jay nggak bisa kemana-mana, tapi tinggal tersisa 3 orang. Apakah dari tim BTW Muda masih bisa kembali ke keadaan, dan setelahnya berhasil untuk memukul mundur 2 orang sekaligus dengan seorang Kiaranya masih bisa untuk mendapatkan seorang Yoding, masih bisa untuk hidup kembali. Tinggal core-nya yang tersisa seorang Kiara juga nggak bisa untuk masuk seorang Alexa, dan akhirnya BTW Muda langsung memfokuskan serangannya ke arah core-nya mereka. Ya, satu sama kali ini keadaannya BTW Moonlight berhasil menyamakan kedudukan.